Oke, kita lanjut lagi ya, karena video saya ini per 10 menit. Nah, jadi Anda sudah tahu bahwa banyak tema kan, tema A, tema B, C, dan seterusnya itu banyak sekali itu, Anda bisa pilih. Nah, contoh kita ambil satu ya, pemetaan misalnya. Ya tinggal diketik saja. Pemetaan, kita pakai pemetaan titik perumahan misalnya ya. Ini sudah ada judul ini. Nah, ini kebetulan muncul judul saja ini. Ini saya buat sama Ibu Irma, Ibu Irma siapa namanya? Ibu Maya ya. Ibu Maya. Ini. Jadi pemetaan titik perumahan bersama menggunakan Google Maps API ini saya yang buat ini kalau tidak salah sama Ibu Maya penelitian kemarin. Apalagi pemetaan data pembangunan rusun atau apa aplikasi web GIS untuk informasi persebaran perumahan. Banyak sekali nih judul yang bisa ambil ini. Ya, ini ya saya yang buat kayak saya ini nih. Ini nih ya. Kebetulan muncul judul tahun pertama. Ya. Bisa Anda cari. Kemudian apalagi judul berikutnya? Apalagi judul berikutnya misalnya ini. Aplikasi WebGIS untuk informasi persebaran perumahan. Banyak sekali. Nih. Aplikasi geografis pemanfaatan tempat perumahan di kota Pangkal Pinang berbasis web dan seterusnya. Jadi untuk pemetaan itu saja banyak sekali. Bayangkan, oh saya mau pakai titik perumahan, oke. Saya mau pakai titik rawan gempa, oke. Saya mau pakai jalan rusak, oke, kan bisa begitu. Jadi sistem informasi itu dalam bentuk peta, ya, peta geografis. Ya, saya kira Anda sering buka Google Maps kan? Seperti itu. Ya, paling canggih itu ya Google Maps sudah bisa mencari alamat dan seterusnya. Ya, kalau Anda karena masih semester 5, silahkan cari tema-tema yang bisa dipakai dalam waktu sekian minggu ya, bisa dibuat. Kan begitu. Untuk pemetaan saja ini bisa sampai 50 ya 30 judul. Kalau saya pikir-pikir ya saya bisa dapat judul 25 dari pemetaan. Ya, kalau mau ambil tema pemetaan misalnya. Nah, apalagi ya, ini saya tuliskan saja di sini ya. Jadi CR pemetaan. Nah, kalau CRUD tadi, misalnya ini sistem pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru, profil kos pada kompleks apa gitu kan. Nah, misalnya Anda ambil di belakang STIMI kan banyak kos-kosan itu. Bisa Anda buat untuk profilnya. Tinggal dipilih kos apa, luas kamarnya berapa, penampakan gambarnya, fasilitasnya, itu kan sudah bisa jadi judul itu. Dipoles-poles sudah bisa jadi skripsi itu kalau dipoles-poles lagi sedikit. Nah, kemudian ya profil tim perumahan ya, kalau tipe 36 seperti ini, tipe 45 misalnya seperti ini. Jadi ada developer, Anda ceritanya tawari, Pak ini daripada Anda sebar brosur ya, mungkin saya bisa bantu. Ya, bukan brosurnya dihilangkan, kita membantu dengan dari sisi program webnya misalnya. Jadi orang bisa buka situs ini Pak, tinggal pilih tipe rumahnya, bisa melihat. Bahkan bisa ada suaranya keluar Pak, penjelasan dalam bentuk suara, ada dalam bentuk video, terserah Anda. Dalam bentuk video, terserah Anda. Bisa juga ya pemesanan perumahan misalnya. Jadi seperti pesan ya kalau perumahan ya begitu. Kompleks A, kompleks B, kita bisa pilih lokasinya di mana, gitu kan. Kita bisa tandai dan seterusnya. Jadi CRUD saya sudah bisa. Nah, kemudian CRUD plus algoritma misalnya. Nah, CRUD plus algoritma itu, nah ini contohnya ya. Ini contohnya, Anda cukup baca saja. Karena waktu ini cukup banyak untuk menjelaskan. Waktu terbatas maksudnya. Nah, yang penting itu ya, misalnya penerapan metode K-nearest neighbor. Ini ada algoritma namanya K-nearest neighbor, itu Anda bisa cari berdasarkan kata kunci ini. Banyak kok. Ya. Banyak kok, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sini tadi ya CRUD saya. Untuk CRUD saya sudah banyak. Kemudian plus algoritma misalnya. Ini pilihan ya, pilihan. Algoritma misalnya ke nearest neighbor ya. Jadi tinggal di copy saja nanti ya. Jadi nanti algoritma apa, kemudian dicari di sini misalnya saya Google saja. Saya Google misalnya di sini aja ya. Bisa kata penerapan ya, penerapan atau penggunaan ya pada. Nanti Google yang carikan itu. Ya. Nah, misalnya ini penerapan kan untuk klasifikasi anggrek berdasarkan karakter morfologi daun bunga. Silahkan saja dibaca. Jadi inti dari algoritma itu kan cara kerjanya. Kalau Anda paham cara kerja, Anda tinggal implementasikan ke pemrograman. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya ini mau cepat, cari temannya yang bisa, minta jelaskan kepada temannya, nanti Anda pelajari lagi teknisnya. Gitu. Ya. Jadi banyak cara. Kalau mau pakai cara-cara kreatif ya cari yang sudah skripsi. Misalnya kebetulan dia punya judul ini misalnya terkait dengan ini ya, hubungi dia cepat. Minta dijelaskan prinsip dasarnya ya atau mungkin browsing, kemudian Anda buat programnya. Kan bisa begitu. Ya. Berikutnya lagi misalnya penerapan algoritma greedy. Ini ada namanya algoritma greedy. Silahkan dicari penerapan algoritma greedy pada titik-titik. Ya, pemanfaatan algoritma pada seperti itu. Nah, kemudian untuk jaringan itu juga banyak ya. Jadi pengolahan jaringan hotspot menggunakan mikrotik router OS pada PT bla bla bla. Jadi bisa Anda ambil tema terkait jaringan. Persoalan jaringan juga bukan cuma persoalan bandwidth. Masih banyak bagaimana memainkan firewall-nya. Jadi ada firewall itu ya semacam rule ya, rule keluar masuk data dalam suatu jaringan. Bisa diatur itu ya. Makanya orang jaringan itu bisa mengatur misalnya bagaimana kalau dari YouTube ya, bagaimana settingnya supaya tidak lambat, cepat, kemudian bagaimana mencegah orang membuka sembarang situs, itu semua bisa diangkat temanya ya. Seperti itu. Terus saya mau ambil tema tadi microcontroller, ya ini ada contohnya ya, microcontroller. Ini contohnya misalnya sistem kontrol lampu berbasis microcontroller. Ini bisa pakai Arduino, Raspberry, dan lain-lain ya. Jadi dia prinsipnya begini, lampu itu dibaca statusnya nyala atau tidak, kemudian ya untuk melihatnya kan kita menggunakan program sebagai antarmukanya. Jadi bayangannya itu kalau kita buka webnya misalnya ada nyala, tidak nyala. Ya samalah di rumah misalnya ya, kita di rumah kita mau cek apakah AC lampu kita nyala, ya di rumah saja dicek. Seperti itu. Mau dikembangkan bisa lebih misalnya akuarium. Itu kan mengecek suhu airnya itu bisa ada alatnya itu. Tidak mahal kok. Arduino itu sekitar 100-an. Alat pembaca ada namanya sensor ping, ya itu cuma 30-an. Kalau Anda berdua kolaborasi bisa jadi. Yang satu urus Arduino-nya, hardware-nya maksudnya, yang satu urus programnya, itu bisa jadi kolaborasi. Mau sendiri juga enggak masalah. Bisa, ya. Seperti itu. Jadi sangat banyak temanya. Jangan takut kehabisan tema. Ini sudah 10 menit, bahas 2 tema saja sudah 10 menit makan waktu. Nah, kemudian ini monitoring suhu ruangan berbasis web. Kemarin saya ambil judul monitoring suhu ruang pada Stimik masih di Panegar pada saat itu ya. Nih, aplikasi ini saya punya. Aplikasi Nautis monitoring suhu ruangan pada Stimik di Makassar. Ini kan judulnya keren ya. Tapi implementasinya gampang ini, ya. Implementasinya gampang. Ya, nih saya buat. Jadi dosen itu jangan kira Anda mengajar saja, enggak. Banyak juga kegiatannya di luar ya. Jadi kalau misalnya kadang saya di luar daerah mungkin enggak bisa ngajar full kadang seperti itu. Tapi ya tidak 15 kali